dari SMP Wijaya Kusuma. Sebelumnya makasih banyak atas partisipasi teman-teman semua udah mau bersedia untuk ikutin acara dari kita. Jadi kita dari Fakultas Kedokteran UPH, hari ini tuh kita bakal adain acara yaitu bagaimana kita harus bersikap pasca vaksinasi COVID-19. Tujuannya itu supaya ningkatin kesadaran teman-teman semua ini, dimana kan kalian udah tahu kalau misalnya sekarang lagi pandemi dan kalian juga mungkin udah banyak yang udah pada divaksin ya. Jadi kita tuh juga harus tahu juga kenapa sih kita harus tetap ningkatin kesadaran prosedur kesehatan walaupun udah divaksin. Jadi kita mohon teman-teman di sini bakal aktif. Nanti kalau misalnya ada mau tanya apa silakan tanya aja. Sebelumnya nanti kita sebelum ke materi bakal ada pretest dulu buat ngukur seberapa paham sih adik-adik dengan topik materi yang bakal kita berikan hari ini. Buat pretestnya bisa tolong ke yang bagian pretest. Boleh, silakan. Bentar ya. Yang lain udah pada download Kahoot-nya dulu belum ya? Ada yang udah pernah pakai Kahoot belum di web? Saya, Kak. Nah, ngerti kan? Bisa buka Kahoot-nya dulu yuk, nanti tinggal masukin kodenya, terus baru diisi kuis-kuisnya. Oke, Kak. Yuk, yang lain yuk, buka dulu Kahoot-nya yuk, nanti dikasih kodenya. Itu mungkin bisa diklik aja apa dari link yang aku kasih. Dan nanti kalian tinggal masukin pin. Itu. Ini nggak formal-formal banget sih. Maksudnya kalian ya kayak main quiz aja. Jadi nggak harus kayak aku harus bagus bla bla bla, enggak kok. Kita santai aja, kita mau lihat aja kayak kalian tuh tahu apa aja sih dari vaksin, dari COVID dan prokes gitu aja. Udah pada buka kah? Yang baru join juga boleh ya, langsung klik link yang dikirim sama Kak Marsha. Oke, teman-teman bisa join ya. Nanti kalau kamu udah buka, PIN-nya tinggal dimasukin aja. 698 5120. Ditunggu semuanya. Iya, bisa pada diklik lagi tuh yang dikirim Andi. Thank you ya. Ini teman-teman pada masuk. Kita mulai mungkin waktu ada minimal 12 partisipan kali ya. Saya sedang loading, Kak. Oke. Yuk, mana nih yang lain baru berapa nih?
Selamat malam. Ihsan nggak bisa join di mana? Internetnya kah? Oh, loading terus. Mungkin ada yang problem lagi nggak yang kayak Ihsan gitu, kayak Nathan? Ya nggak apa-apa, kita nungguin. Oh, nggak apa-apa. Teman-temannya ajak yuk, mungkin yang pada belum ikut. Atau gimana? Tapi nanti kan kita habis materi ada ini, ada post test kayak kuesioner lagi gitu, kayak main kahut lagi. Terus nanti kalau yang main, dapat 10.000 deh. Ayo, siapa yang mau? Oh iya, bukan yang ini ya, tapi yang nanti, yang terakhir. Pada kemana nih? Lain. Ayo yuk pada masuk. Gak mulai-mulai loh nanti. Yang udah join jangan di leave ya page untuk Kahoot-nya, nanti kalian keluar lagi dari ini, dari podiumnya. Yuk. Ini sisanya yang belum join karena ada kendala internet atau gimana nih? Dari tadi udah masuk tapi kok nggak ada lagi namanya Kak. Kamu live gak? Live dari Enggak. itunya. Coba masuk lagi deh. Masuk ke linknya lagi, masukin pinnya. Udah Kak, udah. Ini yang lainnya pada kemana ya? Ya, pada kemana? Yuk Jadi ditunggu apa mau dimulai aja? Yuk, baru mulai yuk. Ya udah dimulai aja, kayak pesan. Dicatat nih namanya yang ikut. Yuk, mana yuk? Mulai. Yaudah, mulai.
Bisa. Oh, Sorry ya, sebentar ini temanku ada kayak problem deh teman kita. Yuk pada ikut lagi yuk. Baru dikit banget nih. Yang ikut. Yang baru join bisa itu ya, bisa join melalui link yang dikirim di chat room di Zoom. Mm-mm. Yuk di chat teman-temannya kayak ayo ikut kayak ada kuis nih. Ikut hadiah nanti. Yang baru join bisa ya, join Kahoot-nya lewat link yang ada di chat room. Oke, karena Bisa buka di tab baru nggak? Yang reconnect nggak bisa login lagi. David. Coba buka tab baru deh. Masukin Kahoot-nya dari situ terus. karena mulai aja kali ya. Nggak apa-apa Deandra, nanti kamu join pakai yang lain aja karena nanti yang lain juga poinnya bakal nol. Poinnya bakal kehitung sama yang kamu connect sekarang. Oke, dimulai aja untuk Sandra silahkan. Iya, kalau ada yang kendala atau gimana, bilang aja ya. Kita maksudnya jangan sungkan-sungkan, jangan kayak takut gitu. Good luck, guys.
Congrats ke Reina, Reza, sama Alice Belinda. For now ini kita screenshot dulu. Habis itu nanti di Postas juga akan kita bandingin dengan yang nilainya paling tinggi nanti dapat 50.000 ya untuk 3 orang paling tinggi dari kita. Oke, Sandra udah boleh di stop screen share-nya. Oke. Jadi pretestnya udah selesai ya, Kak. Ya, jadi sekarang kita bakal lanjut ke penyampaian materi. Nah, semoga kalian semua aktif berpartisipasi. Jadi kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanya. Tapi kalau misalkan mau ditanya belakangan juga nggak apa-apa. Nanti bakal ada materi tentang tema acara kita hari ini. Dan semoga kalian dengerin karena ini bakal ada diuji di post-test juga. Jadi biar kalian bisa dapat hadiah kan kalau misalkan kalian beneran dengerin gitu. Buat materinya boleh diserahkan ke yang presentasi. Thank you. Oke, jadi sekarang kita nyampain materi ini. Pertama-tama tadi gimana? Kuisnya susah nggak? Ya, dan nanti kalau misalnya itu tolong disimak ya. Jadi tuh hari ini kita mau nyampein materi nih tentang gimana sih gimana kita bisa tetap aware sama protokol kesehatan meskipun kita udah vaksinasi COVID-19 atau yang kita sebut pasca vaksinasi COVID-19. Boleh next? Kita pertama bahas dari COVID-19-nya dulu ya. Mungkin kan sekarang udah banyak yang udah sering dengar kan kayak COVID-19 di mana-mana. Cuma kalian udah tahu benar-benar belum sih kayak COVID-19 itu apa sih? Ini di sini aku mau bahas. Jadi, next. Oke. COVID-19 itu apa sih? Jadi COVID-19 itu kan kalau misalnya kepanjangannya coronavirus disease itu jadi merupakan penyakit infeksius yang disebabkan oleh virus, ada namanya tuh SARS-CoV-2. Nah, gejala yang muncul atau yang orang rasain tuh sudah beda-beda, tergantung kondisi orang tersebut. Dan bisa aja orang ini tuh gejala tuh ringan, tapi kadang ada beberapa orang yang gejalanya tuh juga lebih berat. Kenapa? Karena mungkin mereka emang udah kondisi lebih tua atau mereka udah punya penyakit bawaan gitu. Jadi gejala yang timbul tuh juga lebih parah. Kalau untuk gejalanya muncul kapan? Biasanya itu dia mulai muncul 5-6 hari sejak pertama kita terinfeksi atau sejak pertama si virus ini tuh masuk ke tubuh kita. Tapi sebenarnya kalau 5-6 hari ini tuh nggak mutlak atau nggak pasti orang tuh 5-6 hari tuh udah muncul gitu. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang bahkan terlihat baik-baik aja atau sehat atau yang kalau misalnya kita sebut tuh asimptomatik hingga selama 14 hari. Oke, kalau dari gejala COVID-19 sendiri ini, kalau yang paling kita sering lihat kan orang mungkin gejala ada demam atau ngerasa batuk, badannya kayak kerasa capek terus kalau misalnya kita makan tuh jadi kayak, aduh ini makanannya nggak berasa, terus kalau misalnya penciumannya sendiri juga jadi kayak, aduh nggak bisa nyium nih, gitu loh. Biasanya itu yang paling umum. Nah, kalau misalnya yang kurang umum itu kayak misalnya ada nyeri tenggorokan, kita ngerasa sakit kepala, atau misalnya otot kita tuh nyeri-nyeri, ada mual muntah, diare, atau mata kita tuh ada jadi merah atau bahkan ada iritasi. Nah, ada beberapa gejala yang kalau kita tuh harus benar-benar perhatiin gitu. Kalau misalnya ada gejala ini, kita harus langsung ke UGD karena ini bisa nandain kalau bisa ngarah ke penyakit yang lebih serius. Misalnya kalau misalnya kalian tuh ngerasa ada susah nafas atau ada nyeri dada. Next, Vin. Nah, Ben, next. Udah, kan next nggak kelihatan ya? Ini kelihatan nggak, Sya? Udah tadi. Oke. Nah, untuk cara penyebaran COVID-19 sendiri itu ada berbagai cara ya.
misalkan ada orang yang terinfeksi nih sama si virus ini, terus dia tuh batuk atau bersin, terus tiba-tiba dia belum cuci tangan, udah salaman sama orang, gitu-gitu tuh bisa nyebar juga. Bisa juga misalkan pas pada saat orang ini batuk, terus kita lagi berdekatan, kitanya nggak pakai masker, nah itu bisa masuk lewat mulut atau bisa lewat mata juga. Selain itu, bisa juga lewat dari barang yang kita sentuh bersamaan, kayak gagang pintu atau tombol lift gitu. Apa saja sih yang bisa dilakuin buat cegah sama memperlambat penularan COVID-19? Yang pertama itu kita bisa lakukan vaksinasi. Yang kedua, kita harus jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Yang ketiga, pakai masker sesuai ukuran muka kita biar nggak ada ventilasi buruk yang masuk. Terus juga bisa kita berada di ruangan terbuka, lebih mengurangi indoor aja sih kalau misalkan emang lagi rame banget. Setelah itu, nggak lupa juga kita harus selalu cuci tangan secara rutin dengan sabun sama air. Atau juga kalau misalkan emang lagi di luar gitu, nggak bisa cuci tangan, bisa pakai sanitizer ya. Terus juga tutup mulut sama hidung kalau misalkan emang batuk atau bersin, biar gak nularin yang lain. Terus juga kalau emang rasa sakit nih, jangan bandel-bandel keluar rumah, harus isolasi mandiri sampai benar-benar ngerasa sembuh. Next. Untuk menjaga dirinya juga, kan tadi udah aku bilang ya, kalau misalkan kita batuk atau bersin itu bisa nularin ke orang lain. Nah, maka itu kita nih yang pertama nih harus pakai masker, biar emang virusnya nggak masuk ke kita. Yang kedua, bisa jaga jarak dengan minimal 1 meter. Terus yang ketiga, selalu cuci tangan. Jangan lupa, pokoknya bersihin tangan sebelum makan, sebelum nyuci muka, pokoknya gitu deh. Harus cuci tangan atau dibersihin pakai sanitizer. Terus juga yang ketiga, sama sih, pokoknya harus dibersihin tangannya sebelum megang-megang barang yang lain, biar kitanya juga nggak nularin atau kita ketularan sama orang lain. Oke, untuk protokol kesehatannya yang 5M. Tadi kan di pretest sebelumnya udah ditanya tuh, 5M ada apa aja sih? Ada apa aja sih, Kak, 5M? Coba slide-nya, Kak. Oke, 5M di sini. Ini lebih ke 6M ya kalau di sini. Oke, yang pertama ada memakai masker. Tadi kayak Kakak Sandra udah bilang, kita harus pakai masker dengan benar. Tadi pakai masker yang benar gimana caranya? Masker medis, terus kita lapisin sama masker kain. Terus ada mencuci tangan pakai sabun. Harus pakai sabun ya, jangan cuma air doang. Terus ketiga ada menjaga jarak minimal 1 meter. Menghindari kerumunan, terus juga kita harus membatasi mobilisasi. Kita ya sebisa mungkin kita stay aja di rumah. Terus yang terakhir jangan lupa untuk vaksinasi COVID. Next. Oke, yang pertama mencuci tangan. Tadi kapan aja sih harus mencuci tangan? Cuci tangan sendiri kita harus pakai sabun. Terus minimal juga harus selama 20 detik. Kapan aja, Kak? Sebelum makan, sebelum masak, terus setelah kita pakai kamar mandi umum. Terus juga kalau misalnya kita habis bersin, habis batuk, kita kan tutup pakai tangan. Nah, habis itu kita direkomendasikan untuk cuci tangan. Biar nanti kalau kita pegang benda-benda lain, sama orang lain, kita nggak nularin ke yang lainnya. Oke, next. Yang kedua, oke, pakai masker. Siapa sih yang perlu pakai masker? Orang tua aja ya? Mama papa aja ya? Siapa nih? Tetangga aja nih? Semuanya ya, semuanya tuh harus pakai masker. Apalagi terlebih kalau misalnya kita harus ada kontak sama orang luar. Ambil paket, pakai masker. Ambil makanan, pakai masker. Semuanya pakai masker. Apalagi kalau misalnya kalian yang ada isolasi mandiri di rumah, kalian juga diwajibkan untuk pakai masker. Biar kenapa? Walaupun sesama anggota keluarga, kalian juga nggak mau kan nularin ini ke anggota keluarga kalian sendiri.
Jadi jangan lupa pakai masker kalau memangnya kalian walaupun di rumah nih kalian positif tetap pakai masker. Jangan mentang-mentang di rumah kalian nggak pakai masker. Selain itu kalau memang misalnya kalian sehat, dianjurkan kalau keluar rumah wajib pakai masker. Next. Terus menjaga jarak minimal 1 meter. Tujuannya apa? Jadi kalau emang misalnya kita harus buka masker, ada keperluan untuk buka masker untuk makan, kira-kira droplet yang keluar dari mulut kita tuh nggak langsung jatuh atau langsung kena ke orang di depan kita. Jadi seenggaknya dengan jarak 1 meter itu diharapkan droplet saya itu jatuh ke tanah dulu. Jadi nggak langsung kena orang lain atau misalnya kena surface barang orang-orang di depan kita juga. Itu juga kita menyarankan untuk menghindari kerumunan. Karena kalau kerumunan juga kan kita jadi berdekatan dengan orang lain, terus berdesakan, nanti dari keringat, dari tanpa sengaja kita batuk, nanti dropletsnya malah kena orang lain. Next, Kak. Oke, menjauhi kerumunan. Kenapa sih kita perlu menjauhi kerumunan? Karena tuh terdapat prinsip penting, jadi semakin banyak kamu ketemu orang, maka kemungkinan terinfeksi dari si virus corona pun makin tinggi. Jadi waktu yang paling penting untuk menjauhi kerumunan itu kalau misalnya kamu udah sakit. Nggak harus sakit yang benar-benar kalian tahu kalian positif corona, tapi kalau misalnya kalian merasa badan kalian kurang enak, jauhi kerumunan. Terus kemudian kalau misalnya kalian lagi sedang berhadapan dengan seorang kakek-kakek, nenek-nenek, coba dijaga jaraknya karena pada usia 60 tahun biasanya lebih rentan terhadap resiko gejala yang lebih parah. Nah, sekarang kakak bakal ngejelasin tentang vaksin COVID-19. Untuk vaksin COVID-19 sendiri ini kan sekarang tuh lagi diwajibin buat seluruh warga dari masyarakat dari Indonesia. Dan pertama yang harus kita tahu adalah tujuan dari vaksinasi COVID-19 ini sendiri. Bisa next slide, Kak. Untuk tujuannya, yang paling pertama itu untuk melindungi dan memperkuat sistem kesehatan. Setelah itu dia juga dapat mengurangi gejala berat apabila terinfeksi virus COVID-19. Seperti yang kita tahu kan COVID-19 ini tuh merupakan salah satu virus yang berbahaya ya, terutama buat orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit-penyakit yang seperti diabetes atau darah tinggi. Jadi itu bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, tujuan vaksinasi ini salah satunya adalah untuk mengurangi gejala-gejala berat tersebut yang dapat menyebabkan kematian. Lalu juga dapat menciptakan kekebalan komunitas dan mengurangi dampak sosial dan ekonomi dari masyarakat. Bisa next slide, Kak. Lalu bagaimana sih cara kerja dari vaksin tersebut? Jadi vaksin ini merupakan sebenarnya vaksin ini tuh dibuat dari virus corona yang sudah dinonaktivasikan. Lalu nanti vaksin tersebut dapat membuat antibodi untuk melawan virus corona tersebut. Nanti mereka bakal menempel pada protein virus. Setelah itu juga, karena virus corona di vaksinnya sudah mati, maka bisa disuntikan ke dalam tubuh manusia tanpa menyebabkan infeksi dari COVID-19 itu tersebut. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh, beberapa virus yang tidak aktif tersebut dikalahkan oleh kekebalan yang disebut sel pembawa antigen. Nah, nantinya sel tersebut itu akan mengingat kalau mereka itu pernah melawan virus corona ini. Jadinya, saat virus corona itu masuk ke dalam tubuh kita untuk kedua kalinya, antibodi dari tubuh kita itu sudah mengenal virus tersebut, dan nantinya akan lebih cepat ditangani dan juga dilawan virusnya. Seperti itu. Bisa next slide, Kak. Yang ini juga udah bisa di next lagi. Oke, sekarang aku mau jelasin tentang bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran masyarakat akan prokes pasca atau setelah kita mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita sendiri perlu kembali lagi ke tujuan. Kenapa kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat walaupun kita sudah dapat vaksin? Kenapa kita harus tetap menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan? Mungkin boleh di next dulu. Nah, oke.
Jadi yang pertama, kita itu harus ingat kalau vaksin itu nggak sepenuhnya memberi lindungan terhadap tubuh. Jadi walaupun kita sudah divaksin, ini tuh nggak berarti kita langsung kebal terhadap COVID-19. Tapi vaksin itu akan menurunkan kemungkinan kita kena gejala COVID berat. Jadi misalnya kalau kita kena COVID, kita belum divaksin, kita harus sampai sesak nafas dan butuh penanganan rumah sakit. Setelah divaksin, kalau misalnya kita kena COVID, kita mungkin kita sesak nafas, kita cuman batuk-batuk aja atau nggak bisa nyium aja. Jadi intinya kalau kita divaksin, diharapkan salah satunya adalah menekan kemungkinan kita terkena COVID berat. Nah, terus kemungkinan kedua, virus COVID-19 ini kan terus mengalami mutasi kan. Kita tuh nggak tahu kekuatan mutasi ini gimana. Bisa jadi lebih bahaya dan mematikan. Nah, dengan kita terus menjaga prokes walaupun sudah divaksin, kemungkinan virus ini bertambah dan bermutasi jadi lebih kecil. Terus yang terakhir, adanya potensi menjadi silent spreader atau orang tanpa gejala. Walau kita punya benefit setelah kita divaksin jadi nggak kena COVID berat, kita juga bisa jadi orang yang nggak bergejala. Justru kita yang udah divaksin ini bisa jadi penular COVID dan menyebabkan gejala berat, terutama bagi orang yang belum divaksin atau bahkan nggak bisa divaksin. Jadi dengan kita jaga prokes, walaupun kita terjangkit COVID dan nggak sadar, kemungkinan kita nularin orang lain jadi lebih kecil dan lagi-lagi menekan angka kasus COVID. Jadi kurang lebih itu aja sih yang dapat kita sampaikan. Bagaimana kakak-kakak? Apakah ada yang masih mau menambahkan? Kayaknya udah cukup sih dari kita. Mungkin dari adik-adik ada yang mau ditanyain nggak ke kakak-kakak di sini? Mungkin kalau kita bisa jawab, nanti kami bisa bantu jawab. Mungkin ada yang mau nanya, atau mungkin kayak penasaran tentang sesuatu. Mungkin kita bisa bantu jawab. Yuk tanya aja yuk yang belum jelas, yang belum lengkap. Kira-kira apa yang masih bingung? Soalnya abis ini kita ada post test, terus post testnya nanti ada hadiahnya untuk kalau misalnya 3 orang pemenang dengan nilai paling tinggi. Nah materinya tuh dari presentasi yang tadi. Nah makanya ada masih yang mau nanya sebelum kita lanjut ke post test. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja ya, pakai fitur raise hand di Zoom sebelum kita lanjut ke postasnya. Atau kalau mau tulis pertanyaannya di kolom chat juga boleh, nanti kita bacain, kita langsung jawab. Oke, ada pertanyaan nih Kak dari Ihsan. Aku bacain ya. Kak, tadi katanya kalau nggak boleh berkerumun sama orang sakit dan orang 50 tahun ke atas, jadi kita yang di bawah 50 tahun dan nggak sakit boleh berkerumun dong. Gimana tuh, Kak? Oke, ini pertanyaan yang bagus ya. Gitu aku izin menjawab ya. Tadi kan kita udah jelasin kalau misalnya kenapa sih kita itu nggak boleh berkerumun dan jadi tujuannya kita nggak boleh berkerumun. Jadi tujuannya kita tekankan, kita bilang nggak boleh berkerumun dan orang 50 tahun ke atas, itu tuh karena mereka itu resikonya paling besar untuk terkena COVID gejala berat. Jadi kita ingin ada penekanan di situ. Jangan sampai orang-orang tersebut malah jadi terkena resiko yang lebih besar. Sedangkan untuk kita sendiri, kita juga tetap nggak boleh berkerumun, karena bagaimanapun juga kita masih bisa terkena COVID atau menularkan COVID ke orang lain. Sehingga dari segala usia kita tetap nggak boleh berkerumun, dan walaupun kita tahu kita nggak sakit juga kita harus tetap menjaga jarak. Menjawab nggak? Gimana Ihsan? Sudah terjawab belum pertanyaannya? Pokoknya intinya itu kalau dari yang Kak Safira ngomong tadi, mungkin emang iya kita yang muda-muda tuh kena gejala beratnya tuh jarang. Tapi kan yang untuk orang-orang yang tua tuh sangat mungkin untuk gejala berat. Jadi sebesar mungkin kita coba untuk minimize hal-hal itu untuk terjadi. Oke, kalau sudah, aku ada pertanyaan lagi nih kakak-kakak dari Alice Belinda. Droplets itu apa ya, Kak?
Boleh tolong dijelaskan? Oke, droplets itu apa? Nah, droplets itu kalau misalnya kalian nggak tahu, jadi droplets itu adalah partikel-partikel kecil yang sebenarnya itu bentuknya semacam cairan atau liquid air. Nah, dia itu letaknya ada di udara. Droplets itu bisa nyebar kalau misalnya kita itu bersin, batuk. Coba deh, kalian kalau misalnya batuk, kalian tutup, atau misalnya bersin kalian tutup, pasti tangan kalian basah. Itu droplet. Itu cairannya yang mengandung ada di si virus SARS-CoV-2 itu. Cukup menjawab? Atau masih ada yang mau tanya lagi? Ada yang bingung? Makasih, Kak. Sama-sama. Itu ada pertanyaan lagi tuh dari Andi. Oke. Kak, banyak yang meninggal karena sakit lain. Kok dinyatakan COVID ya, Kak? Aku boleh coba izin jawab. Jadi sebenarnya penyakit lain itu juga sebenarnya sebelum orang yang meninggal ini terkena COVID, sebelumnya mereka tuh udah mengalami penyakit-penyakit tertentu yang berat, seperti contohnya kayak darah tinggi ataupun kencing manis kayak gitu. Nah, mereka ini yang punya penyakit-penyakit yang komorbid itu, mereka tuh lebih rentan untuk meninggal karena COVID. Makanya selain mereka terkena COVID, juga sebenarnya mereka kan punya penyakit lain. Nah, tapi alasan utama mereka meninggal ya karena mereka terserang COVID juga gitu loh. Jadi COVID-nya itu kayak memperparah gejala-gejala yang mereka udah alami dari penyakit yang mereka punya sebelumnya. Kayak gitu. Kira-kira menjawab gak ya? Atau mau ditanyain lebih lanjut lagi? Oke. Mbak Andi, terjawab nggak? Oke, sama-sama Andi. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Aku kasih sampai 4:25 untuk waktu bertanyanya. Mungkin masih ada yang bingung atau mau tanya seputar vaksin atau dari COVID-nya atau dari prokes, mungkin ada yang ditanya-tanya aja ya. Atau mungkin kalau teman-teman mau sharing juga mengenai, kan teman-teman udah vaksin COVID ya, siapa tahu bisa di-share kemarin sempat ada reaksi-reaksinya nggak, misalkan jadi demam, meriang, menggigil, atau setelah vaksin baik-baik aja. Kak Andi mau jawab tadi kayaknya. Saya habis vaksin pertama 3 hari. Setelah vaksin 3 hari kok tiba-tiba sakit, itu gejalanya ya kayak apa, efek samping COVID vaksinnya ya. Oke, aku izin menjawab ya. Oke, jadi apa yang kamu alami itu disebut dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. Respon kamu seperti demam, nggak enak badan, justru itu bukti kalau tubuh kamu lagi melawan si COVID dalam bentuk vaksin tadi. Justru setelah tubuh kamu berhasil melawan, dia bakal menimbulkan respon kekebalan, sehingga next time-nya kamu misalnya kena COVID lagi, gejalanya nggak akan seberat itu. Apakah cukup menjawab? Iya, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Ada lagi tuh Kak, dari Ihsan, katanya Kak, vaksin itu kan banyak tipenya, bedanya dari vaksin-vaksin tersebut apa aja ya Kak? Oke, beda-bedanya vaksin kayak tadi. Kan Andi bilang, Kak, itu aku kena sakitnya ya abis divaksin, kayak gitu kan. Nggak mungkin kamu karena vaksin, kamu jadi positif corona. Karena sendirinya, vaksin itu bukan virus corona yang secara aktif terus dimasukin ke tubuh kalian gitu, bukan. Jadi virusnya ini cuma diambil, misalnya kalau kita sebagai pribadi, kita punya otak, gitu kan. Nah, dari virusnya ini yang diambil otaknya doang.
Nah, otaknya ini nanti dimasukin ke dalam vaksin, dan vaksinnya itu nanti dimasukin ke tubuh kita, dan kita itu bakal nyadar, oh ini otaknya si COVID loh, yuk serang gitu. Tapi yang dimasukin bukanlah si badan COVID-nya, cuma tanda pengenalnya aja dia sebagai, ini dari bagian si COVID gitu. Dan untuk macamnya sendiri, kenapa banyak? Oke, karena satu, produksi vaksin sendiri itu bukan cuma diproduksi dari satu instansi farmasi. Farmasi itu kayak instansi atau organisasi untuk produksi obat. Oke. Terus kenapa bisa beda-beda? Karena dari metode pembuatan vaksinnya sendiri, mungkin ada beberapa vaksin yang dipakai untuk metodenya. Kalau memang kalian penasaran, kalian boleh baca jenis-jenis vaksinnya, gimana cara pembuatannya, apa yang dimasukin ke dalam vaksin itu. Karena dari misalnya vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, mereka yang dimasukin ke dalam vaksinnya itu belum tentu otaknya aja. Jadi misalnya dari tubuh kita, kayak tubuh kita kan pasti merupakan identitas kita sendiri nih, ya kan? Dari si COVID sendiri, mungkin ada yang dimasukin adalah kulitnya, secara kasarnya gitu ya ngomongnya, kulitnya lah, atau misalnya otaknya lah, atau misalnya cuma kayak seperti tanda pengenalnya lah, kayak gitu. Jadi kenapa vaksinnya itu beda-beda dan efektivitasnya itu berbeda-beda, karena juga memang yang nanti masuk ke tubuh kitanya itu dari si posisi si COVID-nya sendiri itu berbeda, gitu. Masih bingung nggak? Halo? Thank you Kak Ica. Apakah udah menjawab? Oke. Mungkin karena waktunya juga udah sangat pas-pasan, bisa kita lanjut ke poll-testnya ya teman-teman. Diharapkan untuk teman-teman yang masih ada di Zoom ini untuk ikut semua, karena nilainya nanti akan kita ambil untuk yang 3 paling tinggi akan mendapatkan hadiah nih dari kakak-kakak yang ada di sini. Oke, silahkan Kak Ica boleh di-share screen. Oke, tadi diharapin udah pada denger ya materinya. Nah, sekarang kita bakal main quiz game lagi. Dijawab ya sesuai tadi materi yang udah kalian dapetin, kalian pahamin. Semoga masih pada ingat, nanti dijawab, dan 3 nilai tertinggi nanti dapat hadiah. Oke, dimulai ya. Ini masih ada yang mau join gimana? Nggak apa-apa. Ini itu rejoin deh. Udah join sebelumnya, terus ke Yuk dibuka lagi yuk web Kahoot-nya yuk. Boleh di-typing aja itu PIN-nya, yuk. 3899674. Oke, ayo teman-teman, ditunggu. Jangan lupa 3 orang paling tinggi nilainya bisa dapat hadiah loh dari kita. Oke, udah ada 2 orang nih. Tunggu ya teman-teman yang lain. Saya mau login ulang nggak bisa, Kak. Oke, kita tunggu Andi. Entaras. Kita tunggu sampai 16.32. Gimana? Bisa? Boleh, Kak. Boleh.
Nggak masuk, Kak. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Yuk dibilangin kok teman-temannya yuk yang belum join, bilang ini kuisnya kali ini ada hadiahnya. Yuk. Yuk, udah banyak nih teman-temannya yang udah mulai join. Kita tunggu lagi ya. Dan kita mau tadi seadil-adil. Lumayan guys, kalau menang bisa GoFood. Ada yang ada kendala lagi nggak? Atau ini semua udah join? Ya sudah, Kak, tadi ternyata salah kode. Ya. Udah join yang lain. Kayaknya udah banyak nih. Aica, kalau kita mulai aja gimana? Teman-teman, Berarti 4 orang lagi nggak ikut ya? 4-5 orang lagi nggak ikut? Nggak apa-apa? teman-teman ada yang masih belum join atau kesusahan? Yang nggak ada bisa kita mulai. Nggak ada ya? Mulai ya. Oke, kita start. Ayo diingat-ingat. Kayaknya corona deh, Kak. Oh, Apa masih. sih? Kan Bukannya nama ada, penyakitnya corona. oh ya, bukannya adenovirus. Oh, salah ya. Ayo, berarti yang ngedengerin cuma 3 nih dari tadi. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Wah, Reina nih. Mana nih Reina nih? Nanti on cam ya. Karena tadi pas pretest juga menang loh. Wow. Luar biasa, Rina. Ya. Pada hari keberapa? Ayo ingat-ingat. Ayo. Isomannya kan 2 minggu. Berarti 14 hari dong. Mulai 20. Asik, lumayan banyak-banyak. Kita lihat skornya. Oke, masih Reina yang pertama, kedua Elis Belinda. Oke, kita next. Yang bukan ya, ingat yang bukan. Oke, pada dengerin ya. Oke, mantap lah. Next. Lihat nih, siapa? Wow. Masih Reina nih. Juara Ayo, bertahan. Mengejar Iksan. Ayo Iksan. Kita next. Yang tidak, ingat. Yang tidak. Ini kayaknya tadi udah nih. Ini udah 2 kali diomongin lagi, Kak. Iya. Bisa lah. Oke, kita lihat. Wih. Makanan bergizi. Mantap. Ini pasti pada dengerin. Soalnya 2 kali Kak diomonginnya. Oh iya, keren. Next. Siapa nih? Kita lihat. Asik. Ayo ya. Pokoknya ingat ya, 3 paling atas ya. Berapa lama minimal untuk cuci tangan? Ayo. Apakah 1 menit? Terus Kak. Kayaknya 2 menit. Lebih lama lebih baik dong harusnya. Pasar dong tangan Kak. Oke, baik juga. Benar. Oke, kita next. Kita lihat dulu siapa nih sekarang. Ada yang berubah gak urutannya? Masih Berubah. Reina. Oke, masih ada 5 pertanyaan lagi nih. Yuk. Next.
Siapa aja nih yang harus pakai masker? Oh, udah, Kak Clara aja yang pakai, aku males. Gitu ya, Kak? Kak, yang ini jawabnya mungkin kegampangan pertanyaannya. Bonus hitungannya ya. Iya, bener bonus. Oke, kita next. Yuk, 4 lagi pertanyaannya. Jarak minimal. 30 cm kayaknya, kayak penggaris. Udah pada pinter semua nih, pada dengerin semua nih berarti tadi. Seneng kan jadinya. Reina. Sama Iksan, asik. Kita next. Yuk, ke-8. Selain kapan harus diwajibkan? Selain kapan? Selain. Jadi jawabannya kapan sih kita nggak harus cuci tangan gitu ya Kak? Iya dong, gitu. Kurang lebih gitu. Pas mau tidur gak sih ini jawabannya? Itu benar, udah dikasih tahu jawabannya sama Kak Sandra. Ini ada 2 orang yang ngikutin. Nangis Kak Sandra, nangis. Makasih Kak Sandra. Oke, next. Asik, berubah. Baru nih. 3 paling atas ya yang kita kasih ya. Yuk, berarti Rafael nih. Ayo kejar Iksan, Rafael. Ayo, semangat. 2 lagi nih, yang bukan tujuan dari vaksin. Yang bukan. Ingat yang bukan ya. Yang bukan loh. Asik. Keren deh. Wah, gila Iksan. Ihsan akhirnya membalap. Ayo Rafael, ayo. Elis, jangan mau kalah. Iya. Ayo terakhir. Nah ini. Nah ini susah ini. Coba mungkin Kak Safira nggak mau dibantu. Tadi kalau nggak salah dimasukin replika virus nggak sih? Masa sih? Aduh, nggak tahu deh. Bapak nggak dengerin sih. Kan yang terbentuk, Kak, yang terbentuk. Aduh, nggak tahu. Mas Mandara tahu. Enggak. Aduh, banyak yang salah. Kan gampang kegocek ya ternyata. Oke. Jadi yang terbentuk dari vaksinasi itu antibody ya guys. Antibody ya guys, bukan yang lain-lain ya, bukan plasma darah nih. Oke, bukan antigen juga. Sip, kita lihat skornya. Jeng. Tekan nggak tuh? Widih, Iksan. Rafael ngejar loh. Wih. hebat banget Rafael. Siapa nih? Reina nih. Congrats guys. Congrats. Juga. Selamat. Bisa jajan deh hari ini. Hey. Rafael Iksan. Oke. Congrats Rafael, Reina, dan Ihsan. Untuk penyerahan hadiahnya, nanti kalian bisa hubungin Pak Daniel ya. Tahu kan Pak Daniel siapa? Soalnya aku hubungan sama dia. Nanti hadiahnya udah kita titipin sama Pak Daniel. Sekaligus nanti kita akan kasih screenshotnya dan kalian bisa langsung chat Pak Daniel. Untuk tadi 3 orang. Ada siapa aja? Ada Reina, Kak. Reina. Ada Rafael. Dong, Reina yang mana nih? Kok kayak pinter banget sih Reina? Aku mau lihat dong mukanya Reina. Yuk off cam yuk. On cam. Aku nggak pakai kerudung. Oh, ya udah nggak apa-apa. Rafael mana Rafael? Dipakai dulu kerudungnya, soalnya kan kita juga udah mau beres nih. Itu Rafael udah on cam. Bareng nanti. Udah Rafael ganteng nih kata Kak Syifa Rafael. Iksan mana nih? Ayo Ihsan. Rafael jangan off cam. Ayo dinyalain terus. Kan juga Iksan. Kan kita juga udah mau beres nih acaranya. Mungkin karena kita dari tadi udah banyak banget ngobrol-ngobrol sama kalian, kita mau dong foto-foto dulu sebelum kita penutup acara kita. Jadi untuk teman-teman ditunggu ya. Yuk on cam yuk, kita foto yuk. Ayo kita foto.
Yuk, ditunggu yuk, cepetan yuk. Oh, pakai immersive biar ini nggak usah. Ya teman-teman, ayo pemenang kita Derina. Teman-teman yang lain juga boleh, silahkan. On cam. Ayo kita on cam. Oke. Masih ada lagi yang mau on cam. Wih, ada banyak familiar faces. Oke. Aku screenshot ya teman-teman. Yuk, senyum. Ada nih yang belum on cam, Kak. Iya, ada beberapa nih yang mau on cam. Ya. Ayo teman-teman, kita on cam dulu yuk. Ini Steven mana nih, Steven? Deandra, Elizabeth, Abel. Apakah pada malu-malu? Ya nggak apa-apa, yang segini aja. Yuk, oke. Ready ya. 1, 2. Oke. Udah. Mau lagi? Boleh, satu lagi. Boleh. Oke. 1, 2. Oke, udah. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak ya. Ini acaranya udah selesai ya Kak ya? Udah nggak ada yang mau ditambahin kan? Jadi kalau udah, makasih banyak buat teman-teman sekalian yang udah aktif berpartisipasi. Semoga materi yang tadi kita udah berikan hari ini bermanfaat dan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua ya. Jadi udah gitu aja, kalian boleh leave sekarang. Makasih banyak. Thank you juga kakak-kakak yang udah ngebantuin hari ini. Thank you semua. Thank you semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih juga. Juga. Bye-bye.